Ya, halo mahasiswa sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap mahasiswa sekalian masih dalam keadaan sehat semua ya. Tetap jaga kesehatan. Sekarang masa-masa pandemi ini semakin merajalela, jadi silakan jaga kesehatan dengan baik ya, sehingga bisa mengikuti perkuliahan dengan baik juga. Ya, sekarang kita masuk ke bab 2 ya, mata kuliah akuntansi biaya. Kita akan membahas mengenai konsep biaya dan laporan keuangan. Nah, kemarin kita sudah bahas apa itu akuntansi biaya. Sekarang kita bahas satu persatu. Sebenarnya apa sih biaya itu? Kan gitu ya. Oke. Biaya di sini adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jadi untuk masa yang akan datang, biaya itu yang kita keluarkan untuk masa yang akan datang. Kemudian, biaya itu mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi tahunan. Lalu, biaya itu tercermin dalam laporan posisi keuangan sebagai aset. Perlu diingat di sini biaya itu masuk dalam laporan posisi keuangan sebagai aset perusahaan. Ya. Nah, ini kalau kita membahas mengenai ini ya akuntansi biaya ya. Nanti kalau masuk di akuntansi keuangan sudah nanti beda lagi ya. Karena kalau akuntansi biaya nanti kita akan menghitung yang namanya biaya dalam proses BDP gitu ya, BDP suatu barang. Nah, nanti biaya-biaya itu kita bebankan ke dalam suatu produk. Nah, itu makanya biaya itu masuk ke dalam produk itu, melekat di dalam produk. Maka dari itu mereka akan dimasukkan ke dalam aset perusahaan yang masuk di dalam laporan posisi keuangan. Nah, lalu kalau biaya itu masuk di dalam aset gitu ya, masuk di laporan posisi keuangan, lalu yang masuk di laporan laba rugi itu apa? Kan gitu ya. Kan kita kan sering melihat ya. Oh, kalau mencari laba itu pendapatan kurangi biaya gitu. Nah, itu bukan biaya gitu ya. Sebenarnya di laporan posisi maaf, di laporan laba rugi itu adalah beban. Jadi di sini beda antara biaya dengan beban. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita kayaknya sama deh gitu, antara biaya dengan beban gitu. Tapi kita lihat dulu, dalam bahasa Inggris itu suatu hal yang berbeda. Biaya itu bahasa Inggrisnya adalah cost, ya kan? Kemudian yang satunya beban itu bahasa Inggrisnya expense. Ingat ya? Ini ya, ini beda ya. Kalau cost itu biaya, ini masuk dalam laporan posisi keuangan. Kalau expense itu beban masuk di laporan laba rugi. Oke, selanjutnya contohnya di sini. PT ABC membeli kendaraan. Harganya 200 juta. Nah, kendaraan ini diperkirakan memiliki manfaat 5 tahun. Ya kan? Dalam hal ini, PT ABC memiliki aset berupa kendaraan sebesar 200 juta. Biaya ini secara proporsional akan dialokasikan selama masa manfaatnya dan diakui sebagai beban penyusutan sebesar 40.000 dalam periode akuntansi yang berjalan jika diasumsikan penyusutan yang digunakan adalah garis lurus. Jadi kalau di sini ya, ini penyusutan sebesar 400.000 nih kan, 40 juta ini kan sudah terjadi, ya kan? Nah, karena dia sudah terjadi, ini maka bukan biaya, dia adalah beban. Sudah menjadi beban saya gitu. Ya, beda ya beban dengan biaya. Lalu yang 200 ini kalau kita beli gitu ya. Nah, ini bisa masuk ke dalam aset ya kan, kendaraan. Nah, biayanya dibebankan kepada bukan dibebankan ya, biaya yang sebesar 200 juta ini kita masukkan ke dalam kendaraan, makanya kendaraan di sini masuk ke dalam aset ya, di laporan posisi keuangan sebesar 200 juta. Selanjutnya,
pengertian beban. Tadi biaya, ya, sekarang beban. Nah, apa itu beban? Beban ini adalah biaya yang telah memberikan manfaat. Ingat, ini ya, diingat ya ini. Biaya yang telah memberikan manfaat atau expired cost. Jadi kayak mesin tadi itu, kendaraan tadi itu. Ya, kendaraannya ini harganya 200 juta, tapi masa manfaat yang sudah kita rasakan itu sebesar 40 juta. Maka 40 juta inilah yang merupakan beban. Seperti itu, ya. Dan ini ya, beban termasuk penurunan dalam aset atau kenaikan dalam liabilitas sehubungan dengan penyerahan barang dan jasa dalam rangka memperoleh pendapatan. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, contohnya ya. Contoh yang lain, asuransi dibayar di muka merupakan biaya dan disajikan sebagai aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Apabila manfaat dari asuransi dibayar di muka telah diterima, ya kan, sudah kita terima manfaatnya, atau habis karena waktunya sudah berlalu gitu ya, maka asuransi dibayar di muka akan menjadi beban asuransi. Ya, ingat ya di sini ya, sudah kita gunakan, sudah kita atau waktunya sudah berlalu gitu, maka itu menjadi beban ya, beban asuransi. Dan disajikan dalam laporan laba rugi. Nah, bedanya di gitu ya, di situ ya. Kalau kita bayar asuransi dibayar di muka, itu baru biaya. Masuknya ada pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya, pengertian keuangan. Di sini ada kerugian. Saya rasa mahasiswa sudah pada tahu ya apa itu kerugian ya. Yaitu biaya yang timbul ketika barang atau jasa yang diperoleh pada hakikatnya tidak mempunyai nilai sama sekali, atau tidak lagi memiliki manfaat sama sekali karena kondisi-kondisi tertentu. Jadi kita sudah mengeluarkan uang, kita sudah mengeluarkan beberapa biaya, namun sudah tidak berfungsi lagi. Contohnya seperti kita membeli kendaraan tadi ya. Kendaraan harganya 200 juta. Sudah kita beli. Kita misal beli motor ya, kendaraannya. Tapi mahal juga ya 200 juta. Kita kecilin dulu nilainya. Misal harga motor 15 juta kita beli. Ya, itu kan biaya ya. Kendaraan itu kan masuk nanti dalam aset ya. Oke, dalam aset masuk di laporan posisi keuangan. Nah, setelah masuk di situ, oh ternyata kita tidak pernah menggunakan motor gitu. Ternyata kita lebih butuh mobil daripada motor buat nganter-nganter barang gitu. Buat kegiatan operasional kita nggak butuh motor, kita hanya butuh mobil gitu. Maka motor tersebut nganggur, iya kan? Nah, maka disitulah kita mengalami kerugian. Biaya yang sudah timbul tadi 15 juta, ya kan? Tapi kita nggak bisa memperoleh apa-apa dari situ. Ya, jadi pasif. Aset yang kita miliki itu pasif. Nah, itu makanya dari situlah timbul yang namanya kerugian. Gitu ya. Selanjutnya di sini kerugian selisih kurs itu ya adalah kerugian pelepasan aset tetap adalah contoh dari kerugian. Contohnya ini ya, kerugian selisih kurs. Contoh yang lain. Selisih kurs itu seperti saat ini saya membeli mesin tapi itu ini ya impor gitu ya dari Jepang. Saya beli harganya 300 juta. Lalu itu pakai kurs dolar ya. Lalu akan saya jual terus, oh ternyata saya nggak cocok nih, saya jual aja deh gitu. Padahal belum dipakai. Kalau belum dipakai berarti kan belum ada penyusutan aset ya kan, karena masa manfaatnya belum kita rasakan sama sekali. Lalu kita jual karena kurs dolar itu waktu itu menurun gitu ya, maka saya menjualnya lakunya 290-an. Wah, berarti saya rugi 10 juta. Nah, itu contoh kerugian selisih kurs. Nah, klasifikasi biaya.
Untuk apa sih klasifikasi biaya itu? Nah ya, ini diperlukan untuk menginformasikan dan menyajikan data biaya bagi manajemen untuk tujuan pengambilan keputusan. Klasifikasi biaya itu ada 4 di sini ya: objek, perilaku, periode, fungsi manajemen, atau jenis kegiatan fungsional. Yang pertama kita bahas mengenai objek biaya. Di sini objek biaya itu adalah suatu dasar yang digunakan untuk melakukan perhitungan biaya. Contohnya ada produk, jasa, proyek, pelanggan, merek, aktivitas departemen. Ya. Produk ini merupakan objeknya, objek biaya. Kita bisa menentukan biaya itu berapa, kita lihatnya dari suatu produk. Oh, saya memproduksi roti gitu ya. Roti itu adalah produk kita. Nah, rotinya itu adalah objek dari biayanya. Gitu. Atau kita memproduksi jasa. Jasa yang kita hasilkan, ya, jasa salon misalnya, itulah suatu objek biaya. Gitu ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya, di sini adalah biaya produksi. Biaya produksi di sini ya terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau overhead pabrik gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu. Bahan baku langsung atau yang biasanya disebut dengan direct material cost. Ya, di mana biaya bahan baku langsung itu adalah biaya perolehan dari seluruh bahan baku langsung yang menjadi bagian utama dari sebuah barang jadi. Contohnya, ya, seperti saya menjual roti, saya memproduksi roti. Maka bahan baku langsungnya adalah tepung terigu, kemudian telur, kemudian gula, kemudian margarin, gitu ya. Nah, itu merupakan bahan baku langsung. Ya, jadi untuk bikin roti itu butuh apa aja sih? Gitu. Komposisinya tuh apa aja sih? Gitu. Nah, itu merupakan bahan baku langsung. Kalau saya menjual baju, berarti bahan bakunya adalah bahan baku langsung ya. Bahan baku langsungnya adalah kain dan benang untuk menjahit. Ya, itu ya. Sudah paham ya bahan baku langsung ya. Nah, selanjutnya di sini bahan baku langsung itu adalah bahan baku yang dapat ditelusuri secara mudah dan ekonomis ke objek biayanya. Misal ke barang jadi. Contohnya kayak tadi itu ya. Contohnya kayak tadi roti bisa kita telusuri. Oh, roti ini terbuat dari tepung, terbuat dari telur, gula, margarin gitu. Nah, contoh lainnya di sini untuk produk meja dan kursi. Nah, kita mau bikin meja atau kursi nih. Nah, produk utamanya atau bahan baku langsungnya adalah kayu. Nah, ini merupakan bahan baku langsung. Seperti itu ya. Kemudian ada bahan baku langsung, pasti ada yang tidak langsung dong, ya kan? Lalu apa yang tidak langsung itu? Di sini ya. Bahan baku tidak langsung atau indirect materials cost ya pastinya di sini. Semua bahan baku yang tidak dapat ditelusuri secara langsung dengan mudah dan ekonomis ke objek biaya. Misal barang jadi atau produk. Gitu. Contoh biaya bahan baku tidak langsung dalam pembuatan meja dan kursi adalah lem atau paku. Kalau kita mau bikin meja atau kursi dari kayu-kayu tadi ya, itu kan akan kita sambung ya. Nah, pas kita nyambung itu kita kan nggak ngitung ya lemnya ada berapa oles gitu kan, nggak juga ya. Pakunya berapa kali ketok kan gitu. Itu merupakan
bahan baku tidak langsung.